Kan saya ngedirect, betul saya ngedirect adegan yang menggunakan formal bentuk yang saya suka, yaitu realisme. Saya memang menyukai realisme. Drama-drama saya suka banget realisme. Tapi kemudian dipaksa sama Pak Manuf untuk kemudian menjadi larger than life istilahnya. Itu harus lebih heboh lagi gitu kan. Ya teman-teman bisa lihat Layar Cinta, Ipar Adalah Maut, terus banyaklah yang seperti itu kan. Nah di sini saya nggak mau. Akhirnya kemudian saya bikinlah itu tes kamera itu dengan harapan ya udah deh ini nggak jadi juga nggak apa-apa gitu kan, tapi ternyata nggak, dia suka beneran, lu beneran suka kayak gini, suka, bagus, oke. Ya udah akhirnya saya bikinlah film ini. Dan pada saat saya bikin film ini, pada saat saya bilang editing, ya kan, editingnya juga saya jagain betul karena saya tidak mau editingnya terus banyak di cut gitu kan, saya nggak mau. Maksudnya karena memang film ini pelan ya, berusaha untuk pelan, berusaha untuk mencoba mendekatkan kepada realitas yang sebenarnya gitu kan. Kalau perlu di tengah-tengah nggak perlu harus ada original soundtrack sebagaimana film-film sebelumnya, nangis dikit nyanyi, ini dikit nyanyi gitu kan. Saya nggak mau gitu kan. Tapi kemudian pada saat mau picture lock kita kesusahan menentukan original soundtrack. Kenapa? Original soundtrack itu menjadi penting. Original soundtrack itu ternyata penting untuk untuk para marketing manajemen, marketing tim untuk diblas ke sosial media. Jadi sosial media itu harus ada lagu, daripada kita pakai lagunya orang. Kenapa kita nggak punya lagu sendiri? Dari situ baru kemudian saya sadar pentingnya original soundtrack di dalam sebuah film. Mungkin para sinetfil itu ngerasa bahwa kenapa sih film tengah-tengah harus ada sebuah original soundtrack ya kan? Dan kenapa original soundtracknya harus? Karena itu penting buat marketing misalnya kita dalam satu hari di TikTok kita harus mempromosikan film ini untuk bikin konten satu hari misalnya 20 konten, kan membutuhkan musik ya kan, daripada kita menggunakan musik orang lain kita punya itu. Nah dari situ baru kemudian kita berpikir untuk membuat original soundtrack. Nah ini persoalannya, original soundtrack itu siapa yang nyanyi, yang pas adegannya, yang pas lagunya, pas segala macam. Akhirnya nemulah itu di tengah-tengah kita pada saat itu mau picture lock ya kan, ketemu lagunya bagus banget. Nah akhirnya mau tidak mau akhirnya kita tengah-tengah harus ada lagu. Dan setelah kami menonton, semoga lagunya nggak mengganggu ya, tapi buat saya lagunya nggak mengganggu, bagus banget. Harapan saya sih lagu ini bisa ngeblend terus ya, bisa kebawa terus gitu lah. Itu aja sih. Jadi ini film benar-benar film saya banget. Kalau teman-teman lihat MD Pictures, Hanung Bramantyo, ya ini film saya itu seperti ini ya kan. Jadi film yang sangat realis, film yang sangat hangat. Tadinya saya merasa nggak pede bikin film ini karena ini film anak. Saya pernah membuat film anak dan akhirnya kemudian memutuskan stop saya membuat film anak karena situasi industri di film anak di Indonesia terhadap anak-anak sangat kejam sekali. Syuting dari pagi ketemu pagi, anak-anak diforsir, dipaksa untuk syuting apa segala macam, sampai nggak suka, saya nggak mau. Tapi di sini saya juga minta bahwa kita syuting sehat. Saya mau syuting kayak anak-anak sekolah. Dari pagi jam 7 sampai kemudian sore break dulu, baru kemudian setelah itu kita lanjut sampai jam 6, jam 7, setelah itu udah selesai. Ya kan, kalau mau dilanjut nggak boleh ada anak-anak. Ya kan, nah, itu yang saya terapkan. Nah ketika itu adegan malam, maka saya satu hari sebelumnya saya akan bilang, ini adegannya malam, jadi callingannya dari sore ya, sore sampai jam 12 malam. Jadi kamu siang istirahat dulu. Ya kan, siang istirahat, tidur apa segala macam. Dan saya keras sekali di situ. Saya keras, nggak boleh dia main-main, nggak boleh dia keluar rumah, nggak boleh dia keluar hotel karena dia ada di Jogja kan, nggak boleh keluar hotel. Kamu harus istirahat karena nanti kamu akan malam akan bekerja dengan keras. Gitu. Itu saya terapkan. Terus kemudian pada saat adegan lari, itu kan saya juga siapkan body double. Jadi nggak dia doang, nggak cuma si Ali aja, Jarod Ali aja yang yang lari, tapi saya nyiapkan 2 atau 3 body double khusus untuk adegan long shot gitu kan. Saya pakai body double gitu kan, dan itu nggak gampang ya kan, karena harus nyari postur tubuh yang pas, rambut, gaya jalan, gaya lari gitu kan. Kalau agak-agak melambai dikit kan nggak mungkin gitu kan, saya pakai gitu kan. Nah itu jadi itu yang betul saya sampaikan. Itu pun masih meleset gitu kan. Pada saat hari pertama syuting untuk adegan maraton ya, bukan hari pertama syuting produksi ini, tapi hari pertama adegan maraton, udah kumpul 500 anak gitu kan. Saya dibisikin Ali nggak bisa ikut syuting karena apa? Karena kakinya cantangan gitu kan. Saya bilang, kenapa bisa cantangan? Ada apa ini? Ternyata selama syuting sepatunya kan basah gitu kan. Karena continuity kan, sepatu basah. Karena kan adegannya kan sepatunya masuk ke got, dia basah. Nah, saking dia intensnya gitu kan,
Jadi nungguin nungguin adegan lagi dilampuin, di set lampu tuh dia nggak lepas sepatunya gitu kan. Dia lari-lari, dia jalan, dia main-main sambil nunggu gitu kan, masih pakai sepatu itu. Akhirnya virus itu masuk dari situ. Jadi itulah yang membuat akhirnya kita harus break gara-gara alinya cantengan gitu. Jadi gitulah, itu suka dukanya. Itu menarik, semua pemainnya yang lain, pemeran mendukungnya adalah komika. Itu atas pemerintahan dari Mas Hanung atau seperti apa? Enggak, jadi itu permintaan bersama. Ya, karena kan children kan gini ya. Jadi ketika kita membuat sebuah film di Indonesia itu memiliki tradisi pertunjukan, tradisi seni pertunjukan yang itu sudah terinfluence ke masyarakat kita. Ya, tradisi pertunjukan itu selalu mengedepankan 3 hal. Pertama adalah cerita, itu udah pasti tuh. Cerita yang bagus, yang tidak mudah ditebak, ya kan. Kemudian yang kedua menyentuh. Cerita yang menyentuh hati, cerita yang mendebar-debarkan. Kalau misalnya horor, ya itulah masuk dalam kategori yang kedua. Pokoknya menyentuh, membuat nangis, membuat takut, membuat cemburu, membuat marah, kayak kita nonton Ipar Adalah Maut gitu kan. Nah, yang ketiga itu adalah cerita yang lucu. Jadi masyarakat kita itu terbentuk oleh lenong, ketoprak, dodruk. Itu 3 hal itu selalu ada. Ya kan? Cerita bagus, menyentuh, lucu. Ya kan? Nah, itu membawa karakter penonton Indonesia. Karena itu makanya ketika saya mengadaptasi film Children of Heaven, saya mengadaptasi film Miracle in Cell gitu kan, saya akan nonton. Ini film ada 3 unsur ini apa tidak? Ternyata Children of Heaven cuma ada 2 unsur. Unsurnya cerita bagus, menyentuh, tapi nggak ada lucunya. Ya mungkin orang Iran terlalu serius ya. Bangsa Persia kan serius banget, Amerika aja dilawan. Serius banget hidupnya mungkin ya. Ya kan, sementara kita kan lapar aja masih bisa ketawa gitu ya kan. Nah, kita kan bangsa yang lucu. Karena itu makanya kita masukkan unsur kelucuan ini dari apa? Dari para komika. Sampai Aco juga yang sutradara. Fansnya ya. Gimana? Mas Anu, kalau Mas Anu di rumah mendidik anak apakah seperti Karim mungkin mental tempe, kemudian soal sepatu seperti apa kalau ya mental tempe saya mau itu adalah quote yang itu diajarkan oleh orang tua saya. Ya kan, mental tempe. Karena kan mental tempe itu kan kayaknya quote dari Jawa ya, gitu kan. Indonesia banget kan. Ya mungkin karena pemerintah kita kan pemerintah Jawa, jadi kan saya itu ikut-ikutan pemerintah Jawa. Jadi ya, mental tempe itu Pak Harto pertama kali ngomong tuh ya kan. Ya jangan bermental tempe gitu. Nah itu mental tempe itu sangat membekas sekali buat saya. Jadi kita harus diinjek-injek dulu untuk bisa bilang oke, gitu kan. Itu kan mengerikan sekali kan. Nah saya bilang begitu ke anak-anak saya. Jangan sampai ya kamu itu harus dibentak dulu, harus diinjak-injak dulu, baru kemudian kamu bisa pintar gitu kan. Karena itu yang terjadi di bangsa kita. Makanya problem bangsa kita itu dibentak dulu, ya kan, baru kemudian kita bisa begitu. Itu sih, jadi dihukum dulu. Nggak ada kayak inisiatif kita ini sendiri ya, muncul sendiri. Ya, semoga dengan pendidikan kita yang baru, yang sekarang ini tuh nggak kayak gitu juga sih. Saya berharap seperti itu. Berarti jadi bawa anak. ngasih sepatu, apakah mungkin Mas Anu termasuk yang gampang ngasih barang ke anak atau Oh, ngasih barang ke anak enggak. Anak saya itu semuanya pintar main drama. Jadi sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit. Oh, teman saya di sana beli mobil ini, Pak. Kau juga punya mobil ini, kok pernah aja. Enggak bisa. Enggak, saya mau bapak kaya gitu. Enggak, anak saya itu saya selalu bilang bahwa ketika kamu punya sesuatu, ya kamu harus menunjukkan bahwa kamu punya prestasi. Prestasi kamu apa? Jadi sekarang makanya saya minta anak saya untuk menentukan pilihan. Pilihannya apa? Jadi mau nyanyi, mau seni, mau apa terserah. Saya berharap si anak saya bisa pintar matematika, bisa jadi insinyur gitu. Saya berharap seperti itu. Tapi ternyata semuanya seni. Ada yang bola. Jadi anak saya yang main bola itu adalah pilihan dia, bukan pilihan orang tuanya. Jadi semua saya minta untuk memilih dulu, baru kemudian dari milih itu nanti dia akan berprestasi sesuai dengan pilihannya. Dan ketika dia punya mau, saya akan mengujinya dulu. Kamu harus memberikan sesuatu prestasi dulu di situ, baru kemudian abimu akan ngasih sesuatu. Itu sih. Ini hari ini anak-anak nonton atau gimana? Ini adalah film yang akhirnya anak-anak saya bisa ikut premier. Ya, setelah film saya isinya kalau nggak poligami, perselingkuhan gitu kan. Aduh, my God. Ini adalah
dan happy banget saya happy banget. Ingin ke depan saya kayaknya membuat film-film yang begini aja kali ya. Mas Hanung masih penasaran dong, itu gimana cara ngerayu Aco, terus kayak apa, Ngerayu Oki Aco? Rengga, atau untuk akhirnya main di sini gitu. Si komik-komik. Saya tuh punya hubungan dengan pemain-pemain ini sudah lama sekali. Aco itu pertama kali main film Surga Tak Dirindukan. Itu pertama kali karir dia di film. Terus kemudian ada banyak sih, ada Pak Dodit ini juga di film Talak 3. Jadi relasi saya sama Aco dengan Pak Dodit, dengan Oki Rengga itu relasi personal dulu gitu kan. Dan mereka mengharap bahwa mereka tahu bahwa film Children of Heaven itu adalah film yang bagus gitu loh. Bukan hanya karena saya sutradaranya, tapi karena Children of Heaven-nya juga bagus. Jadi itu sih. Ada masukan-masukan komedinya atau dilepas aja mereka suruh? Saya punya guide, saya punya keinginan, punya konsep komedinya seperti ini. Mereka mengembangkan. Oke? Terima kasih. Silakan. Halo. Boleh perkenalan diri dan sebagai siapa? Saya Muhammad Aco di film Children of Heaven ini saya berperan sebagai kepala sekolah. Oke. Menjadi kepala sekolah itu ada pesan moralnya nggak di film ini? Boleh ceritain nggak? Pesan moralnya tidak boleh telat. Karena kalau telat, mistar panjang saya sedang menunggu di depan gerbang. Karena kan itu kepala sekolahnya kan karakter yang di tahun 80-an ya. Jadi ya masih yang galak-galak. Kalau sekarang kan nggak bisa. Ntar kalau kita galak anak buahnya speak up. Jadi nggak bisa. Cuman ini di tahun 80-an kepala sekolahnya tuh yang masih mental VOC. Jadi yang kadang-kadang galak. Tapi itulah yang jadi bikin drama kucing-kucingannya Ali dan kepala sekolah itu jadi seru. Oke, nonton yang versi Iran ya, dan gimana rasanya bisa andil di film yang Indonesia nih Nonton yang versi Iran. Sebelum kita sempat casting di Stratford, biasanya cuma nggak lolos. Jadi saya ikutan dengan Indonesia aja. Gimana rasanya akhirnya bisa ikut andil tuh? Seru sih karena itu film yang aku tonton saat masih sekolah apa kuliah gitu lupa. Saat ketahuan tua gitu ya. Saat itu nonton di rental VCD. Emang filmnya sedih banget sih. Padahal kalau dipikir-pikir premisnya cuma masalah gantian sepatu ya. Cuma nggak tahu kenapa filmnya bikin kita kayak nangis banget karena seperti menampar kita kalau kamu tuh kurang bersyukur. Masih ada di luar sana orang yang bisa mensyukuri hal-hal kecil gitu. Jadi setelah nonton itu tuh jadinya kayaknya setelah ini kita harus lebih berpikir lagi deh kalau mau komplain, mau ngeluh, karena kayaknya di luar sana banyak orang yang struggle-nya jauh lebih sulit dari kita. Oke. Momen apa yang paling inget ketika di syuting itu apa sih? Ketika saya harus memarahi Ali. Anak itu ekspresinya bagus banget. Jadi ketika dimarahi dia beneran nulis skenario. Nulis pas sudah cut, saya langsung minta maaf, ditulis maaf yang bercanda. Karena dia beneran kayak getar gitu suaranya, tapi memang anak itu brilian sih. Aktor juga ya. Kayaknya kalau bukan dia dan Zahra yang memerankan Abi dan Zahra di sini, nggak tahu sih jadinya bakal sebagus ini. Oke, terakhir Children of Heaven sedang tayang, gantian sepatu di bioskop yuk. Gantian sepatu Di bioskop. Yuk boleh. Halo, saya Muhammad Aco mau ngasih tau kalau Children of Heaven saat ini sedang tayang. Jadi jangan lupa gantian sepatu di bioskop yuk. Oke. Asik. Sebentar, tahan. Oke. Oke, kamera rolling and action. Lea bocor. Oke, guys. Gini ya sayang, yang terakhir foto dulu kita. Ya, foto dulu. Oke,
Foto dulu untuk thumbnail. Lihat sini. Tahan 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terakhir 1, 2, 3. Oke, nice. Senior di dunia musik, bagaimana perasaan Kang Charlie saat anaknya mengisi soundtrack sebuah film? Untuk di musik sebetulnya saya selalu membebaskan kepada anak musik. Jadi tidak pernah ada intervensi apapun, kegiatan apapun saya support pasti, dan saya dukung. Kebetulan dia bilang ada kerjaan, ada project, semua soundtrack, lagi percaya oleh saya senang sebenarnya ketika ada saya suami datang ke sini kepada konser juga. Alhamdulillah saya insyaallah saya selalu mensupport anakku, dia memberikan yang terbaik. Saat pertama kali mendengarkan lagu Mimpi Jadi Nyata, original soundtrack Cinepolis, bagaimana perasaan Kang Charlie? Ya senang, yang pasti punya haru tersendiri. Dulu saya sering bikin soundtrack film, soundtrack sinetron, soundtrack TV, dan beberapa kali juga sempat kerja sama-sama Pak Manoj. Dan akhirnya sekarang dilanjut sama anak, itu ada pas dengan soundtracknya, pas dia nyanyi itu keterharuan tersendiri, kebanggaan tersendiri. Ya semoga itu tadi saya selalu support baik, kolaborasi yang Halo bagi. Halo gitu. Harapan untuk lagu Mimpi Jadi Nyata dan filmnya. Mimpi jadi nyata itu adalah sebuah syair dan judul lagu yang memiliki sebuah spirit yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang sukses, bisa mencapai sesuatu harapan-harapan dan cita-cita, itu semua berawal dari hidup. Dan lagu ini judulnya Mimpi Jadi Nyata, menjadi semoga akan bermanfaat dan menjadi sebuah karya lagu yang memberikan spirit luar biasa untuk generasi-generasi saat ini. Waktu pertama kali mendengar lagunya gimana perasaannya? Itu perasaannya ada punya haru tersendiri lah. Ketika dulu saya yang sering kerja sama sebuah PH-PH yang film dan segala macam soundtrack. Sekarang anak saya sudah percaya berkolaborasi. Halo Mas, membawakan lagu ini soundtrack. nggak interview, itu loh. Mali. Ini loh. Ya, Itu berapa ini jadi? bisa memberikan dan menampilkan sesuatu yang terbaik.